Saat itu, kakek Panca hanya terkekeh. "Baru di sini kalian sudah ambruk. Gimana nanti?" ujarnya lalu memperhatikan mereka satu persatu. Sembari menunggu, kakek Panca duduk di sebuah akar pohon dan kembali menghisap rokok di tangannya. Ia memaklumi kelakuan tiga pemuda yang pingsan tak berdaya di hadapannya dan memberi mereka waktu untuk memulihkan kembali tenaga mereka. Setelah 5 menit berselang, Agung mulai membuka matanya, diikuti oleh Randy dan Firman. Mereka bangun dan saling memandang. Mereka hanya bergidik ngeri mengingat kejadian yang mereka alami barusan. "Bagaimana? Kalian sudah bisa melanjutkan perjalanan atau mau kembali ke tenda?" tanya kakek Panca meledek. Mendengar itu, ketiganya menoleh ke arah sumber suara. Serentak, mereka bangkit menghadap kakek Panca. "Kami akan melanjutkan perjalanan ini, kek," ucap ketiganya dengan pasti. "Kami harus selamatkan Jaka bagaimanapun caranya," tambah Agung. Mendengar semangat para pemuda tersebut, kakek Panca lalu berdiri dan mengajak mereka kembali menyusuri hutan larangan ini. Agung mengambil tas yang tergeletak di tanah. Lalu ketiganya kembali mengikuti langkah kakek Panca. Mereka sudah siap melanjutkan perjalanan panjang mereka. "Jangan banyak melamun," ujar kakek Panca di sela-sela langkahnya. "Baik, kek," ujar Agung yang berada di paling depan. Di gunung melamun adalah salah satu hal yang harus dihindari. Sangat mudah bagi mereka untuk masuk ke dalam tubuh yang jiwanya kosong. Mereka terus berjalan melewati hutan yang seperti tak berujung. 30 menit berlalu, beberapa tanjakan dan turunan sudah mereka lewati, dengan hutan yang tidak terlalu rapat seperti sebelumnya, membuat mereka tak terlalu kepayahan saat berjalan. Otot kaki sudah hampir menegang, meminta diistirahatkan. Namun, kakek Panca seperti tak memiliki rasa capek. Dia terus berjalan, bahkan tanpa senter yang menerangi jalannya. Dengan mengumpulkan keberanian, akhirnya Agung memberanikan diri meminta kakek Panca berhenti sejenak. Namun, sebelum Agung berbicara, kakek Panca sudah mengetahui isi pikiran Agung. "Saya beri waktu 5 menit, silakan beristirahat," perintahnya. Mendengar itu, ketiganya tak menyanyiakan kesempatan yang mereka tunggu. Mereka duduk di sembarang tempat dan meminum air persediaan mereka bergantian. Kali ini, mereka tak menawarkannya pada kakek Panca karena sudah tahu jawabannya. Sisa waktu mereka gunakan untuk meluruskan kaki dan memijatkannya, harap rasa pegalnya sedikit berkurang. 5 menit berselang, kini mereka kembali berjalan. Mereka tak ingin membuang waktu sia-sia, mengingat nyawa Jaka taruhannya. Kali ini, mereka tak banyak mengobrol. Mereka lebih memilih diam dan mempersiapkan diri mereka untuk tantangan selanjutnya. Namun, Randy yang berada di paling belakang merasa ada yang mengikuti. Langkah kakinya jelas terdengar, namun ia tak punya keberanian walau sekadar menoleh. "Moman, gantian dong lu di belakang," ujar Randy memohon. Aduh Ren, gue tahu yang lu dengar. Gue juga takut," jawab Firman memelas. "Suruh Agung aja Ren," tambah Firman. "Gung," baru Randy akan mengutarakan niatnya, namun sudah dipotong oleh Agung. "Ogah, gue juga takut," selagung. Ternyata bukan hanya Randy yang mendengar suara itu, namun teman-temannya juga. Suara itu sebenarnya sudah ia dengar dari awal perjalanan, namun ia abaikan. Tapi kini suara langkah kakinya semakin terdengar jelas menakutinya. "Abaikan saja, dia tidak berniat jahat. Dia hanya ingin mengecohmu," ujar kakek Panca. Mendengar itu, Randy tak terlalu cemas dan melanjutkan kembali perjalanan dengan tenang. Tak berselang lama, suara hewan malam tiba-tiba menghilang, seperti 1 jam yang lalu saat mereka disuruh untuk menutup mata. Bersama dengan itu, angin kencang datang meniup ke dedaunan kering. Pohon-pohon ikut bergerak ke sana kemari mengikuti arah angin. Bau amis darah datang menyeruak. Agung dan teman-temannya sadar bahwa itu adalah aba-aba untuk tantangan kedua. "Lari," ucap kakek Panca lantang. Mereka berempat lari tunggang langgang mencari pepohonan besar yang bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, kini angin mulai normal kembali dan dari kejauhan terlihat seperti cahaya arak-arakan. Mereka terlihat membawa obor api yang diacung-acungkan ke udara. Namun, semakin mereka mendekat, ternyata wujud mereka tak seperti manusia, melainkan seperti siluman. Di paling depan, terdapat kereta kencana yang ditarik oleh
dua kuda namun berkepala manusia atau kentaur. Di dalam kereta kencana tersebut terdapat sepasang laki-laki dan perempuan memakai baju seperti dalam film kolosal dengan mahkota di kepala mereka masing-masing. Bisa dipastikan bahwa itu adalah raja dan ratu mereka. Sementara di belakang diikuti oleh makhluk dengan berbagai wujud yang menyeramkan. Ada yang seperti monyet dengan bulu hitam di seluruh tubuhnya, serta mata merah melotot dan kuku yang panjang dan hitam persis seperti yang dilihat Firman di percabangan jalur. Ada yang seperti kelelawar dengan sayap yang besar serta gigi yang panjang dan runcing. Ada yang seperti manusia tapi tidak mempunyai wajah. Ada manusia namun dari dada sampai ke bawahnya ular. Ada yang bermata merah dengan rambut yang tidak beraturan, tubuhnya kurus, bahkan tulang-tulangnya sampai terlihat. Namun dari tubuhnya mengeluarkan api. Bahkan tak terhitung jenis-jenis setan yang sudah tenar di kalangan manusia, seperti pocong, kuntilanak, gendruwo, tuyul, wegombel dan sebagainya. Mereka berjalan beriringi dengan obor api di tangan mereka, sembari terus mengucapkan kalimat yang entah apa artinya. Di balik pohon mereka hanya bisa tercengang melihat pemandangan di depan mata mereka. Mereka menutup mulut mereka sekencang-kencangnya agar tak mengeluarkan suara. Dada mereka terus bergemuruh menahan rasa takut. Baju yang baru kering dari keringat 1 jam lalu kini kembali basah oleh keringat dingin yang tak henti-hentinya mengucur. Mereka tidak menyangka perjalanan yang mereka susun dengan rapi akan berakhir seperti ini. Arak-arakan yang mereka lihat sangat panjang. Entah berapa ratus atau ribu makhluk yang mengikuti arak-arakan ini. Di sela-sela itu, ketiga pemuda itu mencari keberadaan kakek Panca, dan akhirnya mata mereka menemukan kakek-kakek itu sedang bersembunyi di balik semak-semak. Tidak nampak raut kaget atau takut dari wajahnya. Dia seperti biasa saja melihat hal itu. Dengan santainya, ia duduk berjongkok, sembari terus menyesap rokoknya yang entah kenapa tak habis-habis. Dia seperti sedang melihat tontonan yang begitu seru. Kadang ia tertawa melihat bentuk makhluk yang mengikuti arak-arakan tersebut. Kadang ia terlihat bingung, namun kembali tertawa. Melihat itu, ketiganya semakin yakin bahwa kakek Panca bukanlah manusia seperti mereka. Sekian lama menunggu, akhirnya arak-arakan yang lewat pun hampir habis dan diakhiri oleh orang-orang yang berukuran kerdil. Mereka hanya memakai celana pendek selutut. Mereka akhirnya menghilang di kegelapan hutan. Kakek Panca keluar dari persembunyiannya, diikuti oleh Agung, Firman dan Jaka. Mereka bernapas lega karena tantangan kali ini tak membuat mereka pingsan seperti sebelumnya. Seperti biasa, suara hewan malam kembali terdengar seperti sebelumnya. Kalian tahu apa yang akan mereka lakukan jika mengetahui kalian sedang memergoki mereka? Tanya kakek Panca dengan sorot mata tajam. Tidak, kek, jawab ketiganya gugup. Kalian akan bernasib sama seperti teman kalian, karena tujuan mereka sama seperti tujuan kalian, yaitu ke kampung Barat Karut. Namun sebelum mereka datang ke sana, mereka akan berkeliling dulu mencari mangsa atau tumbal, ujar kakek Panca. Mendengar itu, ketiganya sontak membelahkan mata mereka. Itu artinya di kampung Batu Karut mereka akan bertemu ribuan siluman dan makhluk halus. Apa yang harus kami lakukan nanti untuk melawan ribuan siluman itu, kek? Tanya Agung. Kalian jangan terang-terangan melawan mereka dengan kekuatan, karena mereka bukan lawan kalian. Setiap malam satu suruh, kekuatan mereka akan bertambah. Jadi, lawanlah dengan kecerdikan, ujarnya lagi. Saat berada di kampung Batu Karut, pada siluman akan berubah menjadi manusia seperti kalian. Mereka hanya akan berubah pada saat-saat tertentu saja, tambahnya. Apa kakek yakin kami bisa menyelamatkan teman kami? Tanya Firman pesimis. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, anak muda, ujar kakek Panca menyemangati Firman. Baik, kek, ujar Firman. Mereka kembali berjalan menyusuri hutan. Agung kembali melihat jam di tangannya. Waktu kini menunjukkan pukul 9:10 malam. Hawa dingin pegunungan mulai terasa, bahkan menembus jaket tebal mereka. Sesekali mereka akan menggosokkan kedua tangannya mereka, kemudian menempelkannya di wajah untuk mengurangi rasa dingin. Namun berbeda dengan kakek Panca, dia berjalan dengan santainya dan hanya menggunakan baju dan celana yang tipis. Menurut penuturan kakek Panca, hanya butuh waktu 30 menit lagi untuk keluar dari hutan ini. Namun 30 menit inilah yang paling berat. Ketiganya hanya mengangguk mendengar penuturan itu. Mau tidak mau, mereka akan melaluinya demi Jaka.
Tak lama, suara hewan malam kembali hilang. Apakah tantangan ketiga akan segera dimulai, kek? Tanya Randy mulai cemas. Benar, ingat kata-kataku. Jangan melihat matanya dan berpura-puralah tidak melihat apapun. Berdoa dalam hati, karena itu salah satu kelemahan mereka. Perintah kakek Panca, dan dibalas dengan anggukan oleh ketiganya. Bau pandan mulai terasa di rongga hidung, dan mulailah bermunculan berbagai makhluk menyeramkan di sisi kanan dan kiri jalan. Ada yang tertawa cekikikan di atas pohon, ada yang terbang ke sana kemari menyeberang jalan. Bahkan ada sosok anak kecil dengan luka di sekujur tubuhnya sedang duduk di pangkuan kakek Panca. Bahkan ada sosok anak kecil dengan luka di sekujur sedang duduk di pundak kakek Panca. Mereka tak berani melihatnya lama-lama karena takut jika sandiwara mereka terbongkar dan lebih memilih untuk menunduk. Dari sisi kanan dan kiri, makhluk itu mulai menyentuh tangan dan kaki mereka untuk menakuti mereka. Hingga apa yang terjadi pada kakek Panca juga terjadi kepada ketiganya. Makhluk kerdil yang sangat menyeramkan kini tiba-tiba berada di pundak ketiganya. Keringat dingin kembali mengucur deras dengan wajah yang pucat pasti menahan takut. Tapi pendirian mereka tetap kokoh. Mereka terus berjalan, berharap segera sampai di penghujung hutan. Namun entah karena takut, perjalanan terasa begitu lambat. Ditambah pundak mereka yang terasa pegal karena makhluk kerdil itu. Hingga akhirnya tangan hitam seperti membusuk dengan kuku yang panjang tiba-tiba keluar dari pinggir tanah yang mereka injak, kemudian memegangi kaki Randy yang berada di paling belakang. Randy kaget. Sontak ia berteriak dan lari dengan kencangnya meninggalkan kakek Panca dan kedua temannya. Setan, teriak Randy. Melihat itu, kakek Panca sontak berhenti dan menyuruh Agung dan Firman untuk mengejarnya. Semua makhluk yang mengetahui sandiwara mereka kini riuh. Suara mereka seakan memenuhi hutan ini. Namun langkah Randy terhenti saat ia dihadang oleh pocong dengan wajah yang sangat hancur. Tak hanya satu, bahkan pocong-pocong itu terus bertambah hingga kini Randy dikelilingi oleh para pocong tersebut. Randy berteriak histeris ketakutan dan akhirnya pingsan. Agung dan Firman berhasil mengejar Randy, namun mereka tak berani mendekat ketika melihat banyak pocong di dekatnya. Mereka berdua hanya bisa mematung di tempat, menyaksikan pemandangan di depan matanya. Hingga kemudian pocong-pocong itu kini berbalik menghadap mereka berdua. Tak seperti di film-film di mana pocong akan berjalan dengan cara melompat, tapi saat ini mereka berjalan dengan cara terbang. Jarak wajah mereka kini hanya tinggal 1 jengkal saja. Wajah mereka sangat hancur dan mengeluarkan bau yang luar biasa. Keduanya terus berdoa dalam hati, berharap mereka segera menghilang. Namun saat satu makhluk menghilang, maka akan datang makhluk lain, begitu pun seterusnya. Karena tidak kuat, mereka berdua pingsan menyusul Randy. Di sisi lain, kakek Panca kini duduk bersila di tengah riuhnya suara para hantu-hantu itu. Mulutnya terus komat-kamit entah melafalkan apa. Lalu ia mengeluarkan sebuah benda dan menancapkannya di tanah. Seketika para makhluk itu pun hilang. Tak lama setelah itu, Agung membuka mata dan mulai menyadari bahwa mereka tidak berada di hutan tempat mereka pingsan tadi. Ia lalu membangunkan kedua temannya. Sepertinya kakek Panca akan berada di samping mereka. Apakah kita berada di ujung hutan? Tanya Agung memulai pembicaraan. Benar, jawab kakek Panca. Apakah kita akan berpisah di sini? Tanya Agung lagi. Dan dijawabkan oleh angku dari kakek tersebut. Kini wajah ketiganya mulai murung, cemas karena mulai sekarang mereka akan berjalan sendiri di kampung ke Batu Karut. Jangan cemas, aku akan membekali kalian beberapa benda yang bisa kalian gunakan dalam keadaan darurat, ujar kakek Panca. Ia mengeluarkan 3 benda dari dalam saku celananya, lalu memberikannya pada Agung. 1 benda berbentuk serbuk, 1 benda berbentuk jarum, dan 1 benda lagi berbentuk kerikil. Satu persatu dibungkus oleh kain. Saat kalian berada di situasi yang tidak aman, maka taburkanlah serbuk ini di sekelilingi kalian berdiri. Maka siapapun tak akan bisa melihat keberadaan kalian. Dan di saat kalian dalam keadaan terpojok, maka lemparlah jarum-jarum ini ke arah lawan. Dan jarum ini akan berubah menjadi busur panah yang beracun, dan mereka akan ambruk seketika. Dan saat kalian dikejar musuh, maka lemparkan kerikil itu ke arah mereka. Maka kerikil itu akan berubah menjadi bebatuan yang banyak dan besar serta panas seperti bara api, ujar kakek Panca menjelaskan. Saat perjalanan nanti, jangan sekalipun menoleh ke belakang apapun yang terjadi.
Jangan pernah menerima makanan atau minuman dari siapapun, karena itu hanya tipu daya setan. Dan yang terakhir, jika di perjalanan kalian nanti menemukan percabangan jalur, jangan pernah mengambil jalur ke kiri, ambillah jalur ke kanan, apapun rintangannya, ujar kakek Panca lebar dan dijawab dengan anggukan oleh ketiganya. Pergilah ke arah hutan ini, sampai kalian bertemu sebuah gapura. Gapura tersebut adalah salah satu pintu masuk kampung Batu Karut yang paling mudah dimasuki. Dari luar mungkin terlihat seperti hutan biasa, namun saat kalian masuk melalui gapura tersebut, maka akan tampak sebuah perkampungan. Lalu carilah rumah dari ketua kampung itu. Kemungkinan besar teman kalian berada di sana, ujar kakek Panca. Baik kek, terima kasih atas semua bantuan kakek. Kami akan mengingat semua pesan kakek. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa, tak ucap Agung mewakili teman-temannya. Setelah berterima kasih dan berpamitan pada kakek Panca, mereka pun berpisah di ujung hutan. Sebelum memulai perjalanan, mereka berdoa terlebih dahulu, meminta kekuatan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memulai perjalanan pada pukul 10 malam. Mereka terus menyusuri jalan setapak yang sepertinya sudah lama tak dilewati manusia. Melihat jalanannya yang sudah dipenuhi rumput liar. Posisi saat ini, Agung masih berada di paling belakang, diikuti oleh Randy, kemudian Firman di posisi paling belakang. Tak lama mereka berjalan, dari belakang terdengar suara seperti derap langkah yang sangat ramai, membuat ketiganya berhenti. Ingat pesan kakek Panca, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi, ucap Agung mengingatkan. Iya Gung, mungkin mereka hanya berniat mengecoh atau menakut-nakuti kita saja, jawab Randy. Sedangkan Firman yang berada di paling belakang tentu saja menggigil ketakutan. Semakin lama derap langkah itu terdengar, semakin banyak ditambah dengan suara riuh seperti pasar. Ketiganya terus melafalkan doa dalam hati masing-masing, berharap suara-suara tersebut segera hilang. Firman yang sudah tidak kuat mendengar suara-suara itu berjalan mendahului Randy, membuat Randy kini berada di posisi paling belakang. Randy hanya bisa mencabikkan bibirnya. Namun lambat laun suara itu mulai terdengar seperti menjauh, lalu menghilang begitu saja, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba ujung mata Firman menangkap seperti kain putih yang berkibar di pinggir jalan. Ia memberanikan diri menoleh karena penasaran. Setan, teriak Firman kemudian berlari kencang melewati Agung. Sontak Randy dan Firman menoleh ke samping, dan tampaklah sosok kuntilanak setinggi pohon kelapa dengan wajah menjeringai dan hanya berjalan 10 meter dari tempat mereka berjalan. Dia kemudian tertawa cekikikan. Setan, ucap Randy dan Agung, kemudian berlari menyusul Firman. Saat dirasa sudah aman, mereka berhenti berlari dengan napas ngosan. Gue baru tahu ada Kunti segede itu, ucap Firman. Mungkin itu emaknya Kunti, jawab Agung asal. Tak jauh dari tempat mereka berhenti, ternyata di depan ada percabangan jalur. Mereka dilema antara memilih jalur kanan atau kiri. Tentu saja mereka tidak melupakan pesan kakek Panca terus memilih jalur kanan. Tapi yang ada di hadapan mereka saat ini adalah jalur kiri yang terlihat lebih meyakinkan karena jalurnya yang lebih lebar. Sedangkan jalur kanan terlihat seperti jalur yang sudah ditutup karena dipenuhi oleh rumput liar yang hampir menutup jalan, ditambah dengan semak belukar di pinggirnya. Mereka kini berpikir antara memilih menurut logika atau mengikuti pesan kakek Panca. Gimana Gung? Tanya Firman. Ingat kata kakek Panca, tetap pilih jalur kanan apapun yang terjadi, jawab Agung. Bisa jadi ini hanya tipu daya setan, tambahnya. Namun saat mereka mengamati jalur kanan, ternyata ada yang bergerak di sema-sema pinggir jalan itu. Mereka lalu mengambil senter dari tas yang mereka bawa karena dianggap lebih terang dibandingkan headlamp yang mereka pakai, lalu menyorotkan senter tersebut ke arah semak-semak yang bergerak. Namun betapa kagetnya mereka saat mengetahui bahwa semak berluka tersebut adalah sarang ular. Entah berapa ratus ekor ular yang bersarang di sana dengan berbagai ukuran. Mereka kemudian mengatur strategi bagaimana caranya agar bisa melewati ular-ular itu dengan selamat. Karena tak membawa perkakas apapun, mereka akhirnya memberanikan diri untuk melawan ular-ular itu dengan menggunakan ranting pohon. Mereka sudah siap menghadapi sarang ular itu dengan ranting pohon di tangan masing-masing. Rencananya, mereka akan melewati pergantian. Tentu saja,
dibantu dengan jurus 1000 langkah. Agung memberanikan diri sebagai orang pertama yang akan melewati semak-semak itu. Dia mengumpulkan semua keberanian, dan Agung lari sekencang-kencangnya yang dia bisa, melewati ular-ular yang menjulurkan lidahnya, tanda merasa mencium adanya serangan. Para ular itu pun keluar dari sarangnya dan berkumpul di tengah jalur. Di percabangan, Randy dan Firman sedang menunggu agar ular-ular itu kembali ke sarangnya. Mereka berdua berencana akan melewati sarang ular itu bersama. Saat dirasa kondisi sudah aman, mereka berlari sekencang yang mereka bisa. Bahkan ada beberapa ular yang terinjak karena melakukan penyerangan. Sembari berlari, mereka terus mengayunkan ranting yang mereka pegang untuk menyingkirkan ular-ular yang sudah berdiri dan siap untuk mematuk pangsanya. Akhirnya, mereka bertiga terbebas dari drama sarang ular itu dan kembali berkumpul dengan Agung. "Lu gak kenapa kan, Agung?" tanya Randy cemas. "Gak apa-apa, lu berdua gak ada yang dipatokan?" tanya Agung. Keduanya menggeleng bersamaan. Tak ingin membuang-buang waktu, ketiganya memilih melanjutkan perjalanan. Saat ini, jalan yang mereka lewati semakin menguras tenaga karena jalur yang terus menanjak menaiki bukit, ditambah bebatuan yang berhamburan di tengah jalan, membuat mereka harus lebih berhati-hati. Dari atas bukit, mereka melihat seperti ada cahaya lampu dari sebuah gubuk tak jauh dari tempat mereka berdiri. "Apa mungkin ada yang tinggal di tengah gunung seperti ini?" ujar Randy. "Mungkin ini adalah jalur pendaki, dan gubuk itu adalah warung tempat para pendaki beristirahat," jawab Firman asal. "Masuk akal sih," jawab Agung. Hati mereka terasa lega. Seenggaknya tak hanya mereka yang berada di atas gunung ini. Mereka bergegas mendekati cahaya lampu tersebut. Dan benar saja, ternyata cahaya tersebut berasal dari lampu petromak yang dipasang di dinding warung. Jarak mereka dengan warung tersebut semakin dekat, dan tampaklah dua orang perempuan dan laki-laki, mungkin sepasang suami istri. Warung itu tak terlalu besar, tapi sangat bersih, terbuat dari bili bambu dan beratapan ilalang kering. Di sana sudah terpajang beberapa makanan yang mereka jual, seperti kacang rebus, singkong rebus, gorengan, kopi juga. Tentu saja hal itu sangat menggiurkan, apalagi cuaca dingin seperti ini. "Ayo dek, silakan, mumpung masih hangat kacang sama singkong rebusnya," ucap ibu-ibu penjaga warung dengan mengembangkan senyum. "Iya bu," ucap Randy dan Firman. Mereka berdua lalu duduk di kursi panjang yang memang disediakan untuk para pembeli. "Maaf bu, kami tidak bisa berhenti di sini karena kami buru-buru," ucap Agung sembari menarik kedua tangan temannya yang akan mengambil singkong rebus. Agung lalu menyeret kedua temannya menjauh dari warung tersebut. "Lu kenapa sih, Gung? Paling cuma 5 menit kok," ujar Firman. "Lu lupa pesan kakek Panca kalau kita dilarang menerima makanan dari siapapun," tanya Agung. "Tapi kan kita ngebeli, Gung, gak dikasih cuma-cuma," timpal Randy. "Oke, lu beli, tapi lihat warung itu sekarang," perintah Agung sembari menuju warung tadi. Keduanya menoleh bersamaan, dan betapa terkejutnya mereka saat warung yang mereka singgahi adalah sebuah jurang yang sangat dalam, bahkan tak terlihat dasarnya. Agung, Randy, Firman. "Astagfirullah," ucap Randy dan Firman bersamaan. "Kami masih tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Jelas-jelas beberapa detik yang lalu kita duduk di depan warung itu, dan kini sudah menjadi warung. Untung lo ingetin, Gung, kalau enggak bisa langsung tamat ini cerita," ucap Randy yang masih shock. "Sebenarnya gue udah curiga sejak awal lihat mereka," ucap Agung. "Curiga kenapa?" tanya Firman. "Baju mereka pakai aja seperti baju tempo dulu. Rasanya di zaman yang serba modern ini udah jarang yang pakai baju kayak gitu. Apalagi dia bukan nenek-nenek. Dan lu lihat bapak yang ada di dalam warung?" tanya Gung serius. "Ya lihat," jawab Firman. "Awalnya gue gak curiga, tapi pas gue lihat ke bawah ternyata kakinya gak napak," ucap Agung. Sentak Firman dan Randy bersamaan. "Makanya gue langsung seret lu berdua," timpal Agung. Keduanya bergidik ngeri mendengarkan penjelasan Agung. "Tapi kita bersyukur masih diberi keselamatan. Lebih baik kita lanjutin perjalanan. Kita gak punya waktu banyak," aja Firman. Dan disetujui oleh kedua temannya. Kami kembali melanjutkan perjalanan menuruni bukit.
Tak butuh waktu lama untuk menuruninya karena bukit ini tak terlalu tinggi. Jalur kini kembali landai dan membuat kami berjalan lebih cepat. Menurut kakek Panca, setelah kita menuruni bukit, itu berarti tak lama lagi kita akan sampai di gapura kampung Batu Karut. Dan benar saja, setelah melewati satu perancangan jalur, dari kejauhan sudah terlihat sebuah gapura yang lumayan besar. Kami bertiga berdiri di depan gapura. Ada rasa senang karena bisa sampai di sini dengan selamat dan berhasil melewati berbagai rintangan dan tipu daya setan. Berharap bisa segera menyelamatkan Jaka dan segera membawanya pulang. Tapi tak bisa dipungkiri, rasa cemas kami lebih besar dibanding rasa senang saat ini. Kami tak tahu apakah kedatangan kami ke sini untuk menyelamatkan nyawa atau bahkan untuk mengantarkan nyawa kami sendiri. Gapura tersebut berwarna hitam, berbentuk lengkungan dengan patung kepala bertanduk tepat di atasnya, serta ukiran yang memenuhi sisi kanan dan kirinya. Dengan segala keberanian, kami melangkah memasuki gapura tersebut. Dari luar gapura, memang hanya terlihat hutan biasa, tapi setelah masuk dan berjalan beberapa puluh meter, kami sudah bisa melihat beberapa rumah. Kami memilih bersembunyi di kebun yang gelap. Tak lupa kami mematikan headlamp agar tak ketahuan. Rumah-rumah di sini masih berupa rumah panggung. Jarak dari masing-masing rumah tak terlalu jauh. Tidak ada listrik di kampung ini. Mereka hanya mengandalkan cahaya obor yang ditempel di dinding rumah. Walaupun hari sudah larut, tapi kami masih melihat para warga yang berlalu lalang membawa berbagai macam makanan dengan cara disunggi atau dibawa di atas kepala. Entah kemana mereka membawa makanan-makanan itu. Pakaian yang mereka kenakan juga masih berupa kain jarik yang dipadukan dengan kebaya tempo dulu. Sedangkan yang laki-laki menggunakan baju komprang serba hitam lengkap belangkon di kepala mereka. Kami berniat untuk mencari rumah ketua kampung ini terlebih dahulu. Yang mana rumah ketuanya? Tanya Firman sembari terus memperhatikan rumah-rumah warga. Pasti yang paling bagus, jawab Agung. Apa kita tanya warga yang lewat aja ya? Tanya Firman lagi. Jangan, nanti ketahuan kalau kita bukan warga sini, jawab Agung. Lebih baik kita ikuti para warga itu. Siapa tahu ada petunjuk, jawab Randy sembari menunjuk ke arah sekelompok ibu-ibu menyungging makanan. Mereka mengikuti warga dengan cara mengendap-endap. Sampai akhirnya ibu-ibu tersebut berhenti di sebuah lapangan yang begitu luas. Di sisi kanan lapangan terdapat sebuah bangunan yang lumayan besar dan sudah berjajar berbagai macam makanan serta buah-buahan. Rupanya makanan-makanan yang mereka bawa dimasukkan ke dalam bangunan itu. Sedangkan di sisi kiri terdapat sebuah rumah yang berbeda dari rumah warga yang mereka lihat sebelumnya. Rumah itu terbuat dari batu dan cukup besar. Ada dua orang yang laki-laki bertubuh tinggi besar yang berjaga di depan pintu. Pasti rumah yang dijaga itu rumah ketuanya. Pasti Jaka ada di dalam sana, ujar Agung. Tapi gimana cara kita masuk ke sana? Pakaian kita aja beda. Pasti mereka sadar kalau kita manusia, ujar Firman. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Tak sengaja, Randy melihat beberapa baju yang sedang dijemur. Tanpa berpikir panjang, kami mengambil baju-baju itu dan segera memakainya. Tak ingin membuang waktu, kami berjalan menuju pinggir lapangan untuk berkumpul bersama para warga lainnya. Dari mulai anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai lanjut usia, semuanya sudah berdiri di sana. Dari gerak-gerik mereka seperti sedang menunggu sesuatu. Dengan penampilan kami saat ini, tentu saja tidak ada warga yang curiga. Namun, ada rasa takut saat kami berkumpul dengan mereka. Kami sadar bahwa saat ini kami berada di tengah-tengah ratusan siluman. Aku dengar malam ini ada tumbal manusia, ucap seorang laki-laki bertubuh kurus. Kalau itu benar, Baginda Raja akan senang karena ada persembahan tambahan dan kekuatan kita akan bertambah sempurna, jawab laki-laki di sampingnya. Mendengar itu, kami bertiga saling pandang dan memutuskan untuk bertanya pada kedua lelaki itu. Memangnya di mana manusia itu berada? Tanya Agung memberanikan diri. Aku dengar masih di rumah ketua, jawab laki-laki bertubuh kurus itu sembari menunjuk ke arah rumahnya batu. Mendengar jawaban mereka, kami bertiga yakin bahwa manusia itu adalah Jaka. Tapi kami tak bisa berbuat apa-apa karena rumah itu dijaga ketat. Seorang lelaki dewasa memukul kentongan dengan kerasnya dan berteriak, "Baginda Raja sudah datang," serunya berkali-kali. Sontak, semua warga yang berkumpul berlari menuju gapura kampung untuk menyambut kedatangan mereka.
Melihat itu, kami merasa ini adalah saat yang tepat untuk menyelamatkan Jaka. Namun, ternyata ada beberapa laki-laki bertubuh tinggi yang bertugas mengamankan acara ini, dan mereka berjalan di paling belakang untuk memastikan tak ada warga yang tertinggal. Mau tak mau, kami harus ikut berlari mengikuti mereka. Sesampai di depan gapura, mereka kemudian berbaris rapi di sisi kanan dan kiri jalan. Dari depan gapura, terlihat sebuah arak-arakan memasuki kampung. Dilihat dari kereta kencananya, ternyata itu adalah arak-arakan yang kami lihat di hutan. Namun, ada yang berbeda. Kali ini, kereta kencana itu ditarik oleh kuda sungguhan, dan para siluman yang kami lihat di hutan kini berubah menjadi seperti manusia biasa. Saat kereta kencana melintas, semua warga membungkukkan badan mereka. Agar tak mencurigakan, kami pun ikut membungkukkan badan kami.